tidak tepat. Ingin meningkatkan namanya keberuntungannya, tetapi menggunakan sumber-sumber mungkin ya, saya tidak menyarankan dan juga tidak ingin membahas lebih dalam, menggunakan dengan sarana mistik. Ya. Sebenarnya metafisika yang kita gunakan di sini adalah sebagai salah satu cara melihat keberuntungan Anda, tetapi dengan segi yang lebih pasti. Di Indonesia sayangnya, ya segala sesuatu tentang hal-hal metafisika banyak dihubungkan dengan namanya mitos. Saya bilang kalau untuk Mas Bagas, ini bercandaan di sini doang aja ya. Kenapa? Jangan dibawa ke hati ya. Jadi santai. Walaupun di dalam komunitas, dalam dunia pekerjaan atau apa, tetap Mas Bagas akan merasa sendiri aja. Nggak, sebenarnya itu nggak bercandaan sih maksudnya, tapi ada kayak gitu-gitu. Ada. Kita bisa melihat jodohnya. Jadi ada waktu itu salah satu klien saya, ya memang pas waktu itu saya melihat bahwa tahun depan itu adalah tahun yang nggak bagus buat perjodohannya dia. Tapi orang ini sudah menikah kan. Jadi pas waktu dilihat, berarti ada masalah apa? Berarti dengan pasangannya. Akhirnya dia harus berpisah. Beneran? Gitu. Tapi kalau dari klien umurnya beragam atau beragam. Jadi kalau misalnya kita lihat suku, agama, ras juga beragam. Beragam juga. Ya, jadi tidak ada batasan. Karena saya selalu menjelaskan bahwa yang saya jelaskan metafisika ini adalah sesuatu yang tanpa mistis. Dan ini memang segala sesuatu yang tidak akan berubah kapan ya. Ketika Anda mau berbisnis, berapa modal yang harus Anda keluarkan? Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Padahal Anda konsultasi, Anda tidak nyampe 100 juta. Mungkin di bawah dari 50 juta. Kenapa Anda tidak mau invest untuk itu dibandingkan Anda rugi puluhan miliar, bahkan bisa ratusan miliar. Saya pernah punya saya punya klien untuk saya dibacakan rumahnya. Dia mau beli suatu rumah harganya puluhan miliar, di atas 30 miliar. Akhirnya tidak jadi invest. Ultimate, selamat datang di Ulti, di mana seperti biasa kita menghadirkan seseorang yang mempunyai cerita dan kita ulik di baliknya tipis saja. Dan kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang sebenarnya gue juga kurang familiar, itulah kenapa gue langsung saja mengundang seorang Mas Roni Francis, seorang pakar metafisika. Selamat datang Mas Roni, akhirnya datang di Ulti ya? Akhirnya datang di Ulti. Setelah sibuk di beken dan metafisika ya? Metafisika. Iya. Oke, apa kabar Mas Roni? Kabar baik, thank you loh undangannya. Nggak apa-apa, hari ini kita bakal ngobrolin, walaupun di Berita Nasional TV Mas Roni mempunyai 2 program jadinya Beken alias Bisnis Elit dan Keren, sama metafisika. Nah, yang pengen aku bahas ini kayaknya seru nih kalau kita eksplorasi tentang hal-hal metafisika yang even aku sebenarnya mau nanya langsung jatuhnya ke Mas Roni. Kayaknya kan Mas Roni salah satu expert lah yang aku percayakan gitu. Oke, siap. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke Ultimates gitu. Oke, hai Ultimates semuanya. Kenapa saya bisa ada 2 program di sini? Karena saya adalah seorang profesional trainer dan juga business coach. Dan selain itu, profesi saya juga adalah sebagai seorang pakar metafisika. Dimana kalau misalnya sebagai seorang pakar metafisika, yang kita bantu adalah bagaimana mengenali keberuntungan dari seseorang dan bagaimana talenta dari orang-orang tersebut bisa dikembangkan. Selain dari itu, bagaimana kita mengembangkan dari semua keberuntungannya dia, mulai dari dirinya sendiri sampai dengan tempat tinggalnya. Nah, itulah kira-kira. Oke, berarti memang Mas Roni ini adalah seorang profesional lah ya. Iya, gitu. betul. Yang memang dikhususkan untuk hal-hal yang Mas Roni lakukan di Berita Nasional TV ya. Betul. Nah, tapi aku pengen langsung nanya kali ya, karena Mas Roni ada 2 program dan jatuhnya kan sebenarnya Mas Roni juga seorang host TV dong ya. Ya, ini host ngobrol bareng host yang beneran gitu loh. Soalnya kalau Bagasnya, Mas Bagasnya yang nggak nanya, saya yang nanya nanti. Iya, bener juga gitu loh. Terus kita dua-dua nanya malah jadinya. Nah, tapi aku ada pertanyaan Mas. Mungkin kita mulai dari beken dan metafisika gitu. Boleh. Beken itu sebenarnya acara apa dan metafisika? Tapi beken dulu aja. Beken dulu ya. Beken dulu, biar nyambungnya enak nanti. Oke, kalau beken itu adalah tentang bagaimana kita berbicara tentang bisnis dan juga dari strategi komunikasi. Jadi banyak orang di luar sana mau belajar tentang bisnis, tapi mereka bingung mau memulainya dari mana. Dan bahkan banyak sekali orang yang baru mau memulai, tetapi mereka tidak punya budget. Ya kan, jadi mereka dapat memperhatikan dari program tersebut dan mereka bisa mendapatkan inspirasi dari sana dan juga tips-tips dari sana. Nah, kedua, kalau misalnya orang-orang yang setelah misalnya dia udah
punya usaha, dia pengen berkembang atau kayak gimana, kadang-kadang bingung, saya perlu apa lagi lah. Nah, di tempat Beken inilah tempat Anda dapat mengulik lebih banyak lagi, sama-sama ulik juga. Ya. Tapi uliknya tebal ya, nggak tipis ya? Lebih tebal, tapi tebal di bisnis. Tebal di bisnis. Itu jadi tentang namanya Beken. Jadi tentang bisnis-bisnis supaya bisa elit nanti ke depannya, dan juga keren loh ke depannya. Itu dari Beken. Itu berarti untuk teman-teman Ultimate yang pengen membuka bisnis, bisa mendapatkan tips and tricks bersama Mas Roni dan juga Mas Doni De Keizer ya, berdua tuh ya. Bahas-bahas tentang bisnis, bagaimana bisa memulainya even pakai with no budget ya mungkin ya. Iya. Dan serunya di sini kita membahasnya itu nggak pakai sesuatu yang serius. Gitu. Jadi kita pakai suasana santai, tetapi juga tetap dalam isinya. Itu tentang Beken, bisnis elit dan keren. Silakan dicek Berita Nasional TV ada ya. Iya, ada dong. Selanjutnya yang kita pengen bahas hari ini adalah metafisika. Mungkin serem dikit ya. Serem dikit kan. Soalnya aku lihat pembawaan Mas Roni metafisika tuh lebih gotik kali ya, pakai jas warna hitam gitu. Harus branding ya. Iya, dan lebih mannernya lebih ada gitu. Tapi kalau dari acara metafisika itu sendiri, apa sih yang Mas Roni bahas di situ? Ini dia. Ini sesuatu yang menarik juga karena pas waktu lagi pembuatan dari program metafisika itu sendiri ya. Jadi banyak orang di luar sana tuh ingin mencari, orang Indonesia itu sebenarnya kepo. Jadi saya bilang ya, pengen tahu tentang dirinya, tetapi banyak bertanya kepada tempat-tempat yang sumber-sumber tidak tepat. Ingin meningkatkan namanya keberuntungannya, tetapi menggunakan sumber-sumber mungkin ya, saya tidak menyarankan dan juga tidak ingin membahas lebih dalam, menggunakan dengan sarana mistik. Ya, sebenarnya metafisika yang kita gunakan di sini adalah sebagai salah satu cara melihat keberuntungan Anda, tetapi dengan segi yang lebih pasti. Sehingga Anda bisa dengan tanggal lahir sekian, bulan lahir sekian, tahun lahir sekian, mau dibaca kapanpun akan tetap sama dan tidak perlu mahar. Mahar ya, jadi Anda tidak perlu membayar atau melakukan puasa untuk bisa mengetahui itu semua, cukup datang kepada konsultannya. Dan saya ingin juga mengedukasi masyarakat sebenarnya di sini, di program metafisika, bahwa banyak sekali mitos-mitos di luar sana itu yang dimasukkan kepada seseorang, tetapi sebenarnya tidak ada efek buat orang tersebut, atau kalau ada efeknya sangat kecil sekali. Nah, itulah yang kita bahas di dalam program metafisika. Oke, berarti bisa dibilang di sini Mas Roni merepresentasikan bahwa metafisika ini adalah bisa dibilang bisa dijadikan ilmu yang pasti juga dengan perhitungan yang tepat. Dan dengan orang yang tepat juga, profesional. Betul. Gitu. Tapi sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, selain Mas Roni itu sebenarnya di Indonesia ada juga nggak sih orang-orang yang seperti Mas Roni gitu loh? Ada. Kayaknya gimana banget ya seperti Mas Roni, maksudnya profesional yang mirip-mirip kerjaannya ke Mas Roni gitu loh. Ada. Jadi kalau kita bicara yang paling gampang nih, dari misalkan coach aja deh. Coach ada yang dari versi murah sampai versi mahal. Betul. Pasti ada perbedaan dong dari antara mereka semua. Nah, sama di dalam metafisika ada juga yang seperti itu nggak ada. Ada yang gratis, ada. Ada yang bayar, misalnya serelanya, ada. Harga teman. Ada harga teman. Ada juga memang secara profesional. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa metafisika itu diperlukan? Misalkan gitu kan. Misalkan Mas Bagas mau nanya nih, wah kira-kira saya bagusnya di mana ya saya usaha? Nah, kalau misalnya bilang, saya mau usahanya misalnya usaha batik, cocok nggak? Wah, nggak cocok kamu. Udah berhenti di situ. Murah. Ya kan? Tapi gimana saya mau usaha ini supaya saya bisa berhasil? Nah, itu makanya yang membuat sesuatu menjadi lebih mahal. Tapi gimana caranya supaya saya bisa berhasil? Itu ada langkah-langkahnya dan kita jelaskan sebenarnya di dalam sesi konsultasinya. Nah, kenapa disebut metafisika? Itu dong pertanyaannya. Itu ya aku pengen nanya selanjutnya. Karena apa itu metafisika dan kenapa metafisika? Iya, karena kalau misalnya kita berbicara fisika, sesuatu yang sudah dibuktikan. Biasanya sudah dibuktikan itu melalui masuk jalurnya mana? Akademis. Itulah kenapa kita belajar fisika dulu. Iya, fisika dulu. Segala sesuatu yang sudah dibuktikan, misalkan semuanya ada di dalam namanya akademi. Ya kan? Makanya itu ada di dalam sekolah-sekolah. Nah, sesuatu yang belum ada pembuktian secara langsung, tapi mempunyai namanya dampak, dan kita bisa membuat pola, semuanya itu dimasukkan di dalam namanya metafisika. Di luar dari, belum masuk dalam fisika, gitu loh. Nah, tapi ada beberapa hal, berarti masuk di sini kan luas banget, betul nggak? Berarti metafisika itu ada yang bilang, berarti ada yang pakai mistik dong, betul, nggak salah, ya kan? Ada yang nggak pakai mistik, ada, cuma masalah belum dibuktikan. Tetapi segala sesuatu ilmu yang belum dibuktikan, belum tentu itu tidak benar. Jadi orang sering menyebutnya bahasa sainsnya begini, pseudoscience. Pseudoscience, aku pernah dengar sih. Iya, jadi belum dimasukkan sebagai sains, tapi sudah termasuk sesuatu yang ilmiah. Contohnya, kalau orang baca tanda tangan. Nah, tanda tangan itu kalau misalnya orang bilang, gila ya, masa dari tanda tangan aja orang bisa tahu karakternya dia? Wah, dia pakai ilmu apa tuh? Ada yang bisikin dia? Enggak juga. Kita mengenal polanya.
Ya karena mereka dikumpulkan. Nah, bedanya apa? Tanda tangan atau tulisan tangan itu dikenal pada saat itu di Eropa. Lebih tepatnya di Jerman dan Prancis, ya kan? Dan itu melihat untuk pola pikiran. Dan kebetulan saya juga salah satu yang mendalami itu juga. Ya, tentang tanda tangan itu? Iya, tentang tanda tangan. Tulisan tangan sih. Tulisan tangan, ya. Saya salah satu orang di Indonesia yang belajar tentang itu. Nah, kalau metafisika yang belajar dari tempat yang lain, tentang apa lagi? Tanggal lahir. Karena setiap tanggal lahir itu kenapa bisa dibilang sesuatu yang lebih pasti? Karena setiap orang punya polanya. Misalkan, orang yang lahir pada tahun segini, biasanya dilihat dari mana? Orang zaman dulu melihat bintang. Kenapa orang bilang melihat bintang? Karena yang bisa jadi ukuran adalah bintang, betul nggak? Tetapi orang zaman dulu tidak mengerti bahwa bintang yang dia lihat zaman dulu itu sebenarnya planet. Oh, sorry, maksudnya bintang di sini zodiak bukan? Iya. Rasi bintang. Rasi bintang. Jadi ada waktu zaman dulu orang melihat, oh saya bisa melihat nih orang lahir bulan sekian, oh ada bintang ini. Padahal sebenarnya yang dilihat pertama kali itu adalah planet yang dilihat sama dia. Nah, kalau misalnya sekarang saya udah nggak pernah lihat bintang lagi, ya maklum lah ya, karena polusi. Karena polusi apalagi Indonesia. Nah, itu kira-kira yang kita lakukan dan kenapa bisa ada perbedaan antara metafisika dengan fisika gitu. Oke, berarti aku mau nanya lagi nih. Mungkin aku belum nangkap di bagian rasi bintang ini. Apakah aku boleh bilang metafisika yang dilakukan sama Mas Roni di program dan rasi bintang itu sebenarnya sama atau beda pun? Kalau misalnya beda, itu sebelah mana ajanya sih? Oke. Bagus. Ini menarik ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, kita melihat dari 5 unsur sebenarnya. 5 unsur. Nah, 5 unsur di sini misalnya contoh salah satunya. Nah, 5 unsur salah satu mungkin Anda kenal ada unsur kayu, unsur logam, unsur apa, ya kan? Aku pernah lihat. Ya kan? Ini yang kita lihat nih di sini kualitasnya seperti apa. Nah, unsur kayu itu sebenarnya dia lihat bintang zaman dulu katanya. Bintangnya apa yang dilihat sama dia? Sebenarnya dilihat adalah Jupiter. Kayu ya? Iya. Jupiter. Dan itu dilihatnya adalah dengan unsur kayu. Lah, berarti kenapa dengan unsur kayu? Karena mereka mencocok-cocokkan. Tapi dilihat dari apa? Mereka mengumpulkan selama 10.000 tahun data-datanya. Dan dia melihat orang yang seperti ini bagaimana hasilnya. Orang seperti ini bagaimana hasilnya. Dikumpulkan menjadi suatu pola. Nah, belajar akhirnya menjadi suatu ilmu tersendiri dari metafisika itu. Menjadi tahu ketika orang dengan tanggal lahir sekian. Apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Mengapa dia bisa seperti ini. Karakternya seperti apa. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi itu yang dilihat. Tapi bukan rasi bintang. Kalau kita melihat ada rasi bintang 7 gitu kan. Rasi bintang apa. Enggak, kita nggak melihat ke sana. Yang kita lihat sebenarnya adalah unsurnya. Lalu, berikutnya yang kita lihat lagi tentang apa nih. Misalkan contoh kita membagi menjadi beberapa karakter. Mungkin beberapa orang mengenal namanya Shio, betul? Shio ya. Shio itu bukan namanya CEO ya. Shio. Jadi ini kalau kita lihat mulai dari tikus sampai dengan Shio babi. Kenapa itu menggunakan dari binatang-binatang? Orang bilang. Karena zaman dulu pelajar ketika ingin menjelaskan kepada orang awam biasa, di waktu zaman dulu, zaman Tiongkok kuno, maka rata-rata mereka adalah sebagai seorang petani. Nah, karena petani, mereka tidak mempunyai pendidikan tinggi. Yang punya pendidikan tinggi hanya sarjana, ya kan? Yang punya belajar terus gitu kan. Dan ketika ingin menjelaskan tentang, bintang apa, planet, mereka tidak paham. Jadi yang dijelaskan menurut dari mereka yang paling mudah, yang paling dekat dengan mereka, yaitu adalah binatang-binatang yang seperti tikus, kerbau, harimau yang mereka lebih tahu. Nah, seperti itu asal-muasalnya. Oke. Nah, nanti kita ngobrolin juga tentang karena Mas Roni juga sempat bahas Shio dan segala macam di program metafisika juga. Nanti mungkin kita bahas itu dan mungkin juga Mas Roni bisa melihat seperti apa si Bagas ini, si Bagas katanya. Tapi ada yang mau lewat dulu. Oke, siap. Kalau gitu, Ultimates jangan kemana-mana ya, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti ya, Ultimates masih bersama Mas Roni Francis, seorang pakar metafisika. Tadi kita sudah dibawa ke luar angkasa dan ke dimensi lain lah ya, baru awal segmen padahal. Tapi nggak apa-apa, karena aku pengen nanya di Mas Roninya dulu nih, secara personal tentang metafisika. Sebenarnya Mas Roni belajar ini sejak kapan? Mungkin bisa dimulai dari kenapa sih Mas Roni tertarik? Oke, ini adalah sesuatu yang pernah dulu saya ceritakan ya kepada teman-teman ya. Kenapa saya belajar? Jadi kakek saya memang ahli untuk melihat seperti ini. Kakek ya, dari kakek saya, mereka punya satu buku khusus dan memang bisa melihat. Nah, waktu itu kakek saya bilang kepada saya untuk namanya keberuntungan, ada namanya tingkatan hoki namanya. Nah, ketika dilihat saya dengan adik saya dan saudara-saudara saya, pas waktu saya melihat di situ, beliau berkata bahwa hoki saudara saya itu mendekati hoki raja. Wah, hoki raja itu kalau hitungannya 7,5.
Ya, hoki raja itu hitungan lah ya. Dan hoki dari saudara saya 7,3 dan saya hanya 4,2. Apa yang terjadi? Sedih dong. Oh, berarti iya lebih rendah karena kan. Waktu saya SD loh itu. Waktu saya SD, bayangkan saya belum dewasa, udah dikasih tau hokinya segitu. Iya. Kayaknya sedih banget gitu loh. Jadi saya bertekad, oh nggak bisa ini. Saya harus bisa ngerti. Ajarin saya gimana caranya. Itu ngobrol ke kakek? Iya, ke kakek. Oh, oke. Dan kakek ada beberapa kali mengajarkan, oke, caranya melihatnya begini-begini, oke. Lalu setelah itu saya mendalami, saya menjadi orang yang haus akan hal-hal yang seperti itu ya. Dimulai dari membaca ya tentang namanya perbintangan atau apapun juga, numerologi dan lain-lainnya. Dan kemudian saya melihat, oh ternyata ada beberapa bagian kalau kita melihat, itu kita tidak hanya menerima nasib. Ya, nasib itu adalah sesuatu yang memang sudah ditentukan. Takdir. Jadi kita harus bisa membagi dua, takdir dan nasib. Takdir adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Tanggal lahir Anda sudah ditentukan. Bahkan kalau ada yang bilang begini kan, kadang-kadang gini Mas Bagas, nggak bisa dong katanya takdir. Katanya kan kalau sekarang operasi sesar dia nentuin sendiri. Oh iya, bener juga ya. Bener kan? Iya, bener juga sih. Karena itu saya juga lakukan pada anak saya sih. Oh, oke. Pantes berani ini komentar tentang itu. Oke. Iya, buat apa? Itu kan salah satu upaya kita ikhtiar kan. Nah, kemudian apalagi jadi laki-laki, perempuan itu juga takdir. Tapi kalau yang namanya nasib tergantung Anda yang menjalaninya. Kalau misalnya dibilang gini, wah, kamu nggak bakal bisa jadi pengusaha. Betul nggak? Dia nggak bisa jadi pengusaha. Nggak juga kok. Tetap bisa jadi pengusaha. Gimana caranya? Nah, inilah yang saya pelajari. Dulu saya pikir ini cuma bisa gara-gara motivasi. Oke. Seorang nggak bisa belajar lagi. Bisa belajar lagi. Tapi tetap nggak bisa. Dan ternyata nggak semua orang bisa. Coba saya tanya gini, apakah semua orang cocok jadi pengusaha? Saya tanya sama Mas Bagas. Enggak semua dong. Enggak semua cocok. Tapi kalau kita di dulu, semua orang bisa jadi pengusaha, betul? Orang-orang ngomong gitu ya. Kebanyakan orang seperti itu. Iya, tetapi semenjak saya belajar bahwa ada orang memang jalurnya sebagai pengusaha, ada orang jalurnya sebagai profesional, tapi dua-duanya punya cara untuk bisa mendapatkan suatu kekayaan. Itulah yang bisa buat meningkatkan namanya keberuntungan. Supaya hoki saya nggak cuma berhenti di 4. Bisa nyampe di 7. Berarti bisa dinaikin juga ya maksudnya? Dengan cara-cara tertentu kita bisa mengoptimalkan, kita bilang. Itulah jadi yang kita gunakan. Dari perhitungan-perhitungan yang dipelajari dari kakek Mas Roni ya? Iya, dari kakek. Kemudian saya ada belajar lagi sebenarnya mulai dari yang di Indonesia, Singapura, di Hong Kong, dan lain-lain gitu. Oke. Koneksi juga sangat meter ya berarti ya? Mas Roni juga punya koneksi tentang hal ini. Jadi sangat, simbiosis mutualisme juga bersama orang di luar negeri juga ya? Oke, ngomong-ngomong tadi kan Mas Roni belajar dari kakek. Berarti Mas Roni benar-benar, bisa dibilang no idea lah ya. Waktu itu kayak, dan emang pengen tahu juga gitu. Sebenarnya emang cara, kan tadi Mas Roni bilang hitung-hitung. Emang sebenarnya cara menghitungnya itu seperti apa? Apakah kayak rumus matematika atau fisika atau apapun itu? Iya. Jadi sebenarnya begini, kita punya namanya hitungan pola-polanya. Jadi kayak misalnya contoh, kalau misalnya Anda punya rumus matematika, atau kalau misalnya dulu kan kita sering bikin contekan tuh. Kalau ini misalnya agak kena spill ya? Iya, bikin contekan dong. Jadi kalau misalnya ada kayak gini-gini, kita gimana cara menghitungnya, cara cepatnya bagaimana? Itu ada rumusnya semua. Dan rumusnya sendiri itu kenapa bisa jadi suatu namanya rumus berdasarkan dari namanya pola. Jadi dinotasikan dengan angka-angka. Nah, ketika dinotasikan dengan angka-angka, dipolakan, kemudian menjadi dinotasikan waktu zaman dahulu dengan karakter. Maka kita melihat karakter ini karakter apa dan unsurnya apa. Nah, kita melihat hubungan antar unsur tersebut, baru kita bisa melihat orang itu seperti apa karakternya. Sehingga keberuntungannya bagaimana. Nah, itu yang bisa kita lihat. Sehingga bisa kelihatan talentanya di mana. Ya kan, apa orang ini bisa jualan untuk yang perusahaan besar atau kecil? Nah, itu bisa dilihat di sana gitu loh. Oke, tadi kan maksudnya kita sempat ngobrol bentar ya Ultimate gitu loh, dan bahkan Mas Roni tiba-tiba membaca saya yang kayak ada beberapa hal yang kayaknya semuanya bener deh. Kayaknya semua bener. Maksudnya Mas Roni kan berarti Mas Roni dari SD belajar tuh. Sebenarnya dari SD belajar tapi tidak lama, kemudian saya belajar semenjak dari kuliah. Oh, berarti sempat berhenti dulu ya? Sempat berhenti, pendidikan dulu ya? Karena kakek saya kan tidak di Jakarta waktu itu. Kan saya tinggal di Jakarta, di kota, di Kepri. Di Kepri, di Riau ya, kepulauan. Nah, ketika waktu lagi kakek pulang dan kakek abis itu kan kemudian wafat, ya kan kemudian ya saya mencari guru-guru yang lain dan banyak referensi-referensi yang lain. Nah, cuma saya melihat di Indonesia sayangnya ya segala sesuatu tentang hal-hal metafisika banyak dihubungkan dengan namanya mitos. Jadi orang tidak bisa mendapatkan namanya intisarinya. Akhirnya saya belajar keluar untuk mendapatkan intisari dari yang klasiknya seperti apa.
Kemana dan ini ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong. Jadi itu adalah referensi base dari saya untuk bisa mendapatkan yang sebenarnya itu apa sih yang sebenarnya benar-benar pengaruh. Misalkan contoh gampangnya gini deh, kalau kita berbicara tentang, karena ini juga berbicara tentang Feng Shui ya. Jadi kalau kita berbicara tentang anak tangga, nah coba ayo bagi pemirsa Ultimates ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat berapa sih harusnya anak tangga, kalau misalnya Anda lihat di developer pasti ada angka khususnya. Berapa anak tangga untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2? Berapa? Nggak tahu? Nggak ngitung. Nggak ngitung ya. Rata-rata 21. Rata-rata 21. Rata-rata 21. Kenapa 21? Karena 21 adalah angka yang pasti mau dibagi 4, mau dibagi 5, sisanya 1. Oh. Itu yang dicari. Karena ada beberapa orang, oh ini harusnya dibagi 4, ini harusnya dibagi 5. Kenapa? Nah, contoh ya, misalnya dibagi 4. Jadi mereka meyakini bahwa ada anak tangga mewakili dari aspirasi seseorang. Lahir, tua, sakit, mati. 4 tuh ya? 4, ya kan? Lahir, tua, sakit, mati. Satu lagi apa? Satu lagi? Kritis. Ya kan? Gitu ya? Jadi ada macam-macam misalnya seperti ini. Ya, Jadi orang itu lebih cenderung, apalagi orang dari Tiongkok yang asli sana, mereka cenderung, apalagi orang yang turunannya, mereka nggak mau yang berbau yang tidak beruntung. Semua maunya untung terus ya. Makanya kalau misalnya Anda dengar pas waktu lagi Imlek kan, kalau misalnya ada gendangnya kayak gimana? Tung turung tung tung untung. Oh, gitu ya. Semua pengennya untung. Pantas sama simpang tutas. Gitu ya. Pas. Itu dia. Masuk. Oke. Seperti itu. Jadi banyak dari referensi dari luar saya mencari apa yang betul-betul secara klasikal benar, apa yang sebenarnya mitos gitu. Oke. Berarti itu dua hal yang berbeda lah ya, Mas. Iya, gitu. betul. Dan sebenarnya tangga. Nah, ini buat para pemirsa tahu, para Ultimates tahu, tidak ada hubungan dengan keberuntungan. Anak tangga yang tadi ya? Anak tangga tidak ada. Jadi kalau anak tangga Anda, kalau misalnya Anda cuma, ya saya cuma 20, nggak usah tambahin. Karena saya sering melihat itu orang menambahkan anak tangga yang cuma kecil banget. Supaya apa? Ngepas di 21. Nggak perlu. Nggak bisa diinjek juga padahal. Iya. Oke. Itu dari sejarahnya lah ya Mas Roni kenal dengan metafisika dan belajar even sampai Singapura, Malaysia, dan Hong Kong tadi. Iya, betul. Oke. Nah, tapi aku pengen nanya dari yang terdekatnya dulu. Tadi jauh-jauh nih. Iya. Kalau dari teman-teman terdekatnya Mas Roni atau mungkin orang tua, komentarnya apa sih tentang Mas Roni menyeriuskan dari kuliahnya berarti dong? Iya, sebenarnya mereka tidak tahu saya belajar. Sorry, tapi kuliahnya waktu itu jurusan apa? Kalau kuliah saya jurusan, kira-kira Mas Bagas tebak saya apa? Komunikasi? Sangat betul sekali. Oh, betul? Informatika. Informatika. IT. Oh, IT. Oke, IT ya? IT, tidak ada hubungan dengan komunikasi. Tapi kerjanya jadi public speaking gitu loh. Oke. Itu aku pengen nanya aja backgroundnya. Tapi nah itu lagi kita balik lagi ke komentar orang-orang terdekat siapapun sih. Iya. Yang Mas Roni terima apa aja sih komentar-komentarnya? Iya. Sementara kalau misalnya dulu waktu orang tua bilang udahlah nggak usah pikirin katanya. Karena kalau misalnya kamu pikirin tentang kamu punya nasib, kamu punya takdir ya, kamu nggak bisa maju. Kamu akan berhenti di situ. Udah, yang penting kamu belajar yang benar, kamu kerja yang benar, nanti pasti kedepannya juga jadi orang yang benar. Saya nggak mau berhenti di situ doang. Kalau cuma jadi benar doang nggak cukup bagi saya gitu loh. Nah, jadi saya ingin memperbaiki diri saya menjadi lebih baik, maka saya belajar jauh lebih banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilihat orang tua sampai terakhirnya bisa tahu karena apa? Kenapa bisa berubah sih? Jadi saya jelaskan kenapa saya mengambil jurusan ini. Kenapa saya harus memutuskan waktu itu keluar dari pekerjaan saya. Padahal waktu itu saya punya pekerjaan dan sudah punya posisi cukup baik. Kenapa saya harus keluar? Pimpinan cabang. Saya sebagai branch manager dan saya keluar dari sana. Kenapa saya harus memutuskan keluar? Karena memang saya lihat pas waktu saya membaca, memang tadi saya bukan di perusahaan dan saya di perusahaan hanya transit. Nah, itu yang jadi saya lakukan. Jadi mereka akhirnya bisa memahami itu dan orang-orang terdekat saya ketika saya menceritakan hal tersebut dan ketika saya jelaskan beberapa hal tentang mitos dan akhirnya mereka sadar, akhirnya malah mereka menggunakan jasa. Jasa-jasa saya. Jadi malah jadi makin penasaran ya. Jadi klien jadinya. Jadi bagus juga ya. Iya. Jadi untuk berarti orang tua awalnya cukup kontra kalau aku bilang. Iya, betul. Udahlah nggak usah lah gitu. Tapi ya betul. Mas Roni dengan keyakinannya semuanya ya bisa dipelajari dengan baik dan bahkan ya jadinya sekarang. Jadilah Mas Roni yang sekarang. Kan gitu. yang terpenting bagi saya secara moral, integritas, etika saya tidak menyimpang dari namanya ajaran, betul kan? Betul. Dan saya tidak menggunakan hal-hal yang berbau mistis. Dan saya juga tidak istilahnya merubah nasib seseorang. Saya hanya memberikan saran. Nah ini aku pengen nanya juga, I have no idea about this juga, tapi
mistis. Apakah metafisika ini sebenarnya mirip dengan kartu tarot atau beda? Yes. Aku pun nggak tahu sebenarnya kartu tarot benar atau enggak. Saya mau jawab harus mikir dulu karena ini takutnya dihujat juga. Oke, kalau gitu nanti kita Mas Roni mikir dulu aja. Nggak apa-apa, saya langsung jawab aja juga boleh. Nah, mau nanti juga boleh. Nanti aja? Oke, aman. nanti Karena aja. ada yang mau lihat dulu ternyata. Oh, boleh. Oke, kalau gitu Ultimates, kita nanti bakal bahas nih. Seru nih kayaknya tentang tarot dan metafisika ya. Iya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik TPS. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis, masih bersama gue Bagaska sebagai host dan juga Mas Roni sebagai host kedua kali ya di hari ini, di Ulti kali ini. Karena jujur seru banget, ya karena basicnya host jadi kayak bisa ngalir juga gitu. Bahkan kadang gue yang kayak apa nanya apa lagi ya. Nah tadi terakhir kita ngomongin tentang tarot dan juga metafisika. Mungkin boleh langsung dijelaskan kepada Ultimates yang penasaran. Saya disclaimer dulu ya. Boleh. Karena saya bukan adalah pakar tarot, tetapi ada sesuatu sambungannya. Ya, ada sambungannya dengan metafisika. Jadi kalau kita belajar tentang namanya tarot, ya, kalau yang saya lihat, karena teman saya ada juga praktisi tarot, ya. Jadi mereka itu mengambil atau mengocok kartu secara khusus. Nah, ngocok kartu secara khusus dan mereka mengambil satu kartu dan mereka mengartikan, oh, saya lagi memikirkan ini, oke, kira-kira kartu ini mengindikasikan tentang apa. Pertanyaannya, ketika Anda kocok kartu itu random kan? Random dong. Random. Harusnya. Ketika lagi diambil, nanti ketika Anda kocok lagi bisa sama lagi nggak? Beda. Nggak bakal bisa sama. Ada unsur ketidakpastian di sana. Betul. Nah, tetapi kenapa orang praktisi tarot meyakini bahwa apa yang diambil itu adalah suatu kebenaran untuk disampaikan? Kenapa? Karena tidak ada namanya suatu yang ibaratnya sesuatu yang mendadak atau sesuatu yang tidak direncanakan. Selalu ada rencana untuk yang ketika kita mengambil sesuatu yang sudah di-setel di dalam dunia ini. Gitu. Ada kesesuaian seperti itu. Makanya orang mengambil kartu ini khusus buat kamu. Ya kan? Dan ternyata ketika saya belajar, dan ini ada di dalam metafisika, ketika Anda melihat namanya I Ching juga punya kartu. I Ching itu apa? I Ching itu salah satu aliran dari metafisika juga, di mana itu akan melihat, sehari ini kira-kira apa yang terjadi ya? Saya kocok kartu. Pakai kartu juga. Iya. Kalau nggak pakai kartu kayak gimana? Oh, dulu nggak ada kartu. Oh, pakai apa? Dulu pakai, kalau misalnya tahu tempurung kura-kura, tahu? Tempurung kura-kura, kalau zaman dulu kalau pernah nonton Romance of Three Kingdom, masukin koin, ada 3 koin, dikocok-kocok, kemudian dikeluarin. Nah, itu nanti dibaca jadi heksagram. Kartu itu isinya apa? Heksagram. Heksagram itu ada berapa? Ada 6 line, isinya garis-garis semua. Dan itu menandakan hari itu apa yang terjadi. Gitu. Dan itu saya pelajari juga sih, ya. Jadi ketika kita mempelajari tentang ini, ada sesuatu namanya bukan kebetulan ya, sesuatu yang memang sudah diatur sama alam harus kita ambil. Nah, itu adalah unsur kesamaannya gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat apakah tarot itu sama dengan metafisika? Mungkin merupakan salah satu yang bisa ada kemiripan. Tetapi apakah itu bisa fix 100%? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjamin. Iya, yang tarot. Ya, karena Mas Roni juga bukan dan ada unsur ketidakpastiannya. Betul. Tetapi ketika Anda membaca dari tanggal lahir, Anda mau baca kapanpun juga tetap sama. Karena semua ada datanya. Semua ada datanya. Angkanya. Dan nggak mungkin dong, misalnya Mas Bagas lahir tanggal berapa, misalnya sekian, besok saya tanya lagi beda lagi, kan nggak mungkin. Iya, betul. Maka hasilnya akan selalu sama. Bagi orang yang melakukan interpretasi dan memang orang-orang itu sudah ahli, pasti akan sama. Nah, dan tidak akan berubah. Dan Mas Bagas tidak perlu bilang, oh, kamu harus kasih uang dulu biar bisa itu kebaca semuanya, nggak ada. Itu ngomong kosong. Tapi saya suka bercanda kalau kamu bayar lebih besar, ini akan lebih tepat. Itu hanya bercanda. Nasib lu lebih bagus nih. Itu cuma bercanda, tapi tidak ada hubungan sih. Nah ini mungkin bisa langsung kali ini. Tadi Mas Roni sudah menyinggung-nyinggung. Aku jujur nggak tahu sih cara membacanya gimana. Tapi kalau misalnya aku minta dibacain nih sekarang. Tapi kayak nggak tahu nih, Mas Roni membaca dari apa? Misal tadi saya misalnya membaca dari tanggal lahir ya. Karena aku 24 April 2000. Kalau misalnya dari 24 April 2000, kalau misalnya kita lihat itu sionya adalah sio macan. Sio macan. Unsurnya ada unsur logam. Nah, jadi kalau misalnya unsur logam, jadi ada bilang, oh ini artinya, macan, ini sionya sio naga. Naga, tapi logam kan. Ada orang bilang, wah naga emas bagus banget, kayak gitu.
nggak ada hubungan ya guys. Oh, yang gitu. namanya shio itu logam aja, mau besi kayak mau apa, yang penting logam. Cuma kalau misalnya orang-orang sana sukanya bilang emas karena mereka suka dengan emas, gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi apa yang bisa dilihat dari Mas Bagas? Jadi kalau Mas Bagas ini tampil keluar ketika bertemu dengan orang, kelihatan orang, dia orangnya yang apa ya, independen, orang yang kelihatan punya prinsip yang kuat, ya kan? Tetapi Mas Bagas ini walaupun dia orang yang kelihatannya, wah ini orang bagus nih kayak gimana, tapi dia punya ada sifat lonely, sifat sendiri. Gue punya teman banyak nih, tapi kok kayaknya gue tetap merasa sendiri, nggak ada yang ngerti dia. Karena memang orang-orang dengan kelahiran tahun naga, memang orang-orang yang selalu akan dihantui perasaan seperti itu. Ketika lagi ada sesuatu masalah, maka dia akan cenderung menyalahkan diri sendiri dibandingkan menyalahkan orang lain. Nah, itu jadi yang merasa nggak seperti itu? Aku diem sih dari tadi, tapi memang iya. Iya, apalagi orang naga dengan kelahiran di bulan April, itu naganya sudah sangat top sekali. Artinya gitu. Kenapa topnya? Top kelasnya. Prime Dragon lah ya. Iya, bagus jadi gitu maksudnya kayak gimana nih? Kalau misalnya di dalam misalnya usaha atau di dalam kayak gimana, orang yang keras nggak keras, tapi tetap aja dia tidak menemukan. Nah, makanya saya bilang kalau untuk Mas Bagas, ini bercandaan di sini doang aja ya. Kenapa? Jangan dibawa ke hati ya. Jadi santai. Walaupun di dalam komunitas, dalam dunia pekerjaan atau apa, tetap Mas Bagas akan merasa sendiri aja. Nggak, sebenarnya itu nggak bercandaan sih maksudnya. Nggak, sebenarnya ini aku spill dikit kali ya. Karena tadi sebenarnya exact yang Mas Roni kita obrolin tadi, dalam hati aku kayak, kok bener sih, kayak belakangan ini gue merasanya gitu sih, kayak sebenarnya banyak nih temen gue, tapi kayak kok kayak nggak ada yang ngerti. Iya, langsung bongkok nih gue. Gitu loh maksudnya gitu loh. Iya. Tapi ada sesuatu yang menarik dari Mas Bagas. Kenapa? Unsur elemennya, kalau misalnya orang bilang berarti dia logam dong. Bukan, dia air. Air. Maksudnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, di dalam pekerjaan, di dalam komunitasnya dari Bagas yang temuin, sebenarnya itu membantu meningkatkan dari dirinya Mas Bagas sendiri. Tetapi Mas Bagas ini punya visi yang luar biasa sebenarnya. Secara dari pribadi loh. Jadi kalau kita melihat dia, kita nggak melihat dari sionya, tapi dari unsurnya. Dia adalah unsur air. Orang-orang dengan kelahiran unsur air, ya, terutama dari tanggal lahirnya, orang-orang yang mempunyai visi. Maka kalau ditanya punya nggak visi, punya nggak, dia pasti punya. Kalau dia tidak berani, berarti dia mengingkari dari takdirnya dia. Dan orang-orang ini diciptakan biasanya adalah orang-orang yang punya usaha yang akan besar biasanya. Amin dong. Amin ya. Tetapi saya sudah melihat juga di dalam siklus keberuntungan Mas Bagas, belum saatnya. Belum saat. Apa-apa jadi sih. Gak usah nangis ya. Iya, nah, tapi saya melihat ada satu kabar baik buat Mas Bagas di atas dari tahun 30 tahun. Berarti sekitar umur 33, 34 ya, 35 itu sudah mulai kelihatan. Dan ternyata tahu nggak Mas Bagas? Ternyata karir ataupun yang sekarang sedang dijalankan di dalam dunia media ini cocok memang dengan bakatnya. Berarti makanya ketika menjalani ini ada perasaan, aduh susah banget gitu. Ada yang ngejalanin gitu nggak? Enggak kan, kayak ngalir aja kan? Ngalir. Sebenarnya nggak perlu ada pendidikan khusus atau apa. Kalau memang dia punya bakatnya, maka dia akan langsung bisa. Nah, itu menarik banget loh. Itu dari sisi bisnis. Tapi kalau kayak gini bisa jadi sisi perjodohan gitu nggak sih? Jadi nanya gue jadi ini. Sisi jodoh nanti dulu. Gitu. Sisi jodoh nanti dulu. Yang penting. Tapi maksudnya ada beneran. Kalau ini aku bukan nggak perlu aja. Maksudnya tapi ada kayak gitu-gitu. Ada. Kita bisa melihat jodohnya. Jadi ada waktu itu salah satu klien saya. Ya memang pas waktu itu saya melihat bahwa tahun depan itu adalah tahun yang nggak bagus buat perjodohannya dia. Tapi orang ini sudah menikah kan. Jadi pas waktu dilihat, berarti ada masalah apa? Berarti dengan pasangannya. Akhirnya dia harus berpisah. Beneran? Wow. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, sebenarnya ada nggak cara untuk bisa mengantisipasinya? Ada. Tapi dia tidak tahu caranya. Ya kan, karena pas waktu lagi itu kan saya bilang kan, makanya mau tanya sampai batas mana, dia mau cuma tanya cocok atau kagak, ya kan tergantung ya kelengkapan ya. Iya. Nah, caranya sebenarnya ada, tapi ya itulah ya, dia tidak mau melakukan sampai ke sana ya, akhirnya berpisah. Dan menurut saya sih, ya memang kalau memang tidak ada cara yang mau dilakukan, itu adalah suatu keputusan yang terbaik. Saya tidak mendukung soal perpisahannya ya. Iya, betul. Ya, tetapi ada situasi kondisi di mana mungkin perpisahan adalah jalan terbaik buat mereka berdua.
gitu. Mungkin aku bisa bilang tuh salah satu pengalaman Mas Roni sebagai pakar metafisika yang paling deg-degan kali ya. Iya. Mungkin banyak sih. Jadi sebenarnya saya juga agak khawatir kalau diminta soal masalah perjodohan kadang-kadang. Karena kenapa banyak yang saya lihat juga orang minta cocok nggak sih saya dengan dia gitu. Kenapa saya nggak cocok. Langsung pupus. Ini pernah ada satu kejadian. Kenapa? Ya. Jadi ini rekan kerja saya. Rekan kerja saya nanya untuk anaknya. Anaknya ini cocok nggak dengan pasangannya dia saat itu? Pas saya lihat tidak cocok. Tidak. Tapi anaknya suka banget dengan pasangannya. Nah, makanya kadang-kadang saya tidak mau untuk membacakan seperti itu. Karena kenapa? Akhirnya orang tua karena sudah mendengar seperti itu, disuruh anaknya pisah. Dan akhirnya waktu itu beneran pisah? Ya, dijodohkan dengan yang lain. Berat sih itu. Yang nggak enaknya adalah dia tahu kenapa dia harus berpisah karena ada saya bilangin, ya kan? Saya menjadi salah satu yang dianggap tidak baik jadinya kan? Tersangka. Ya, dan saya tidak mau merusak nasib seseorang gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya diterusin bisa nggak? Pertanyaan saya begini. Kalau saya jelaskan langkah-langkahnya, Anda mau melakukannya bisa. Tapi kalau saya jelaskan dan Anda tidak mau merubahnya, maka percuma. Ya kan? Pasti akan kejadian juga akan pisah. Misalnya contoh ya, ada seorang psikolog berbicara kepada klien-kliennya, dia bilang, oke, berarti Anda harus menyediakan waktu untuk pergi dating berdua, misalkan. Dan ternyata dia tidak, saya sibuk, dia sibuk. Akhirnya lama-lama pisah nggak? Bisa. Gitu. Jadi selalu ada caranya, asalkan Anda mau melakukannya. Begitu. Oke. Itulah kenapa. Tapi Mas Roni cukup lebih sering, maksudnya klien Mas Roni kan ada bisa dibilang banyak. Lebih banyak untuk ke bisnis ya. Bisnis lebih owner. Ke bisnis dan memang Mas Roni sepertinya kalau aku dengar dari cerita tadi lebih pede untuk bisnis gitu loh, karena ya bisnis. Bukan lebih pede sih. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk perjodohan atau kayak gimana, kita itu seperti menanggung karma seseorang. Jadi ibaratnya ikut campur di dalam andil. Nantinya gini pertanyaannya gini, secocok apapun orang, ada berantem nggak? Pasti dong. Pasti ada. Pasti ada lah, sekecil pasti apapun. Coba pasangan apapun yang paling langgeng pasti ada berantem nggak? Ketika dia berantem, padahal dia sangat cocok, dia akan nyalain orang yang bilang dia tidak cocok. Iya kan? Nah, jadi saya tidak mau masuk sampai ke ranah sana. Yuk, mendingan sama-sama kalau mau meningkatkan materi, ayo. Gitu. Tapi bukan artinya tidak bisa dibaca, bisa. Cuma kadang-kadang orang itu tidak objektif aja. Gitu. Kadang egonya sama-sama tinggi ya. Iya, itu sih. Oke. Wah, ini menarik ini. Ternyata ujung-ujungnya apa? Jodoh. Tapi nanti kita bakal bahas lagi tentang Mas Roni sebagai pakar metafisika juga. Dan mungkin juga aku bahas sedikit tentang bisnis lagi. Boleh. Tapi ada yang mau lihat lagi. Kalau gitu, Ultimates. Nanti kita ngobrol lagi sama Mas Roni. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama aku Bagaska dan juga Mas Roni Francis, seorang pakar metafisika. Tadi kita dari awal udah banyak yang kita bicarain ya, mulai dari tadi aku bilang ke dimensi lain, ke planet lain, kita bobo planet gitu kan ya, dan dunianya Mas Roni yang sebenarnya juga sangat menarik untuk diulik juga. Jadi ya, semoga di Ulti ini juga kalau misalnya memang ada orang yang tertarik gitu sama dunia metafisika, bisa dimulai dari sini dan mungkin menghubungi Mas Roni juga nanti. Boleh. Ya, nanti sekalian lah ya promosi segala macam. Tapi sebelum itu, menurut Mas Roni nih, hal-hal metafisika ini seharusnya dipercaya atau dijadikan sugesti aja, atau mungkin dari pandangan Mas Roni sebagai profesional, ini ada POV tersendiri nggak sih tentang metafisika untuk para kawan-kawan untuk Ultimates? Ada. Jadi Ultimates, kalau misalnya Anda melihat metafisika itu, jangan melihat langsung dari percaya atau tidak percaya. Kita itu hidup di dalam dunia seperti kita hidup menyusuri hutan belantara yang sangat gelap sekali dan kita tidak pernah tahu. Maka yang akan kita lakukan apa? Kita tetap jalan, kita terus bertahan. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya begini, ketika yang di atas menyediakan kepada kita tools, masa kita nggak mau pakai? Misalnya kita punya center, kita di jalan hutan yang gelap, kira-kira kita mau pakai nggak? Pasti pakai dong. Pakai. Nah, ini adalah salah satu tools untuk bisa melihat ke depan. Apakah di depan ada lubang atau tidak, ada batu atau tidak, sehingga ketika kita jatuh, minimal tidak terlalu sakit. Nah, salah satu dari metafisika ini adalah untuk membantu seseorang
melihat hidupnya akan jauh lebih baik untuk ke depannya. Dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dan mengenal tentang diri mereka sendiri. Sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan ke depannya. Sehingga ketika dia sudah tahu, maka dia bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dan keberuntungan dia juga pasti akan meningkat. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi suatu sugesti? Kalau Anda mempercayai 100%, maka ini akan menjadi sugesti buat dia. Kalau Anda tidak percaya, tetap ini akan terjadi. Tetap ini akan terjadi. Ada satu orang yang tidak percaya. Oh, saya nggak percaya dengan gini-ginian lah. Saya nggak percaya bahwa ada satu waktu itu klien saya nih. Klien saya bilang waktu itu, saya lihat, wah, kamu akan punya kesulitan nih 2 tahun lagi. Lama banget kata. Lama banget misalnya kayak gini. Saya pengen, wow, bisnisnya lagi bagus padahal. Tapi kamu akan punya kesulitan. Apa yang terjadi? Pada saat itu saya lihat ada sesuatu yang nggak bagus buat dirinya dia. Nah, ternyata pada saat sesi, bukan saat sesi ya, saat tahun COVID, mungkin Anda masih ingat ya, pandemi. Banyak orang meninggal, mereka meninggal di saat itu. Wow. Iya kan? Tapi kalau misalnya orang mempersiapkan diri untuk itu, maka dia tidak akan kesulitan keluarganya. Jadi keluarga ketika beliau meninggal, akhirnya kan kesulitan kan untuk melunasi hutang-hutang dan lain-lainnya. Nah, ini sesuatu hal yang buruk lah. Yang kedua, saya punya satu klien, masih anak muda, ya. Saya lihat keberuntungan dia sampai usia 30 tahun. Nah, seru nggak sih? Kalau lihat usia sampai 30 tahun aja dia beruntung, habis itu selebihnya nggak beruntung. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau dia tahu dan dia manfaatkan itu, maka sebelum dia umur 30 tahun, dia akan simpan dia punya penghasilan. Nah, karena dia tidak tahu dan dia baru berkonsultasi setelah umur 30 tahun, seluruh tabungan dia habis untuk main. Akhirnya, setelah habis itu bikin usaha gagal. Nah, itu asal muasal pertama kali kenapa mau untuk dibaca. Kenapa saya usaha gagal, habis masanya. Nah, dia bertanya yang terakhir, apakah saya harus pisah dengan orang tua? Maksudnya meninggalkan rumah orang tua sendiri. Saya bilang, jangan justru. Tetaplah jadi benalu. Karena dia lebih sulit lagi kalau dia sendiri karena memang masanya sudah habis. Begitu. Oke. Berarti ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Mas Roni ini agak balik sedikit, memulai profesionalnya ini dari tahun berapa sih? Sekarang kan 2025 nih. Oke, 2025 ya. Sebenarnya saya sudah mulai itu semenjak dari 10 tahun yang lalu. Sebenarnya dari 10 tahun yang lalu, tapi saya lebih mulai intens justru pada saat COVID. Justru pada saat COVID? Mulai online intens. Semua tuh? Banyak online. Justru banyak yang nanya. Dari luar kota. Kalau dulu kan ada misalnya, ada kesibukan yang lain kan. Jadi saya nggak bisa, jadi terbatas. Misalnya. Akhirnya pas waktu lagi online jadi banyak. Gitu, jadi banyak yang bertanya, gitu. Tapi kalau dari klien umurnya beragam atau beragam? Jadi kalau misalnya kita lihat suku, agama, ras juga beragam. Beragam juga, ya. Jadi tidak ada batasan. Karena saya selalu menjelaskan bahwa yang saya jelaskan metafisika ini adalah sesuatu yang tanpa mistis. Dan ini memang segala sesuatu yang tidak akan berubah kapanpun saya baca. Jadi mereka tertariknya di sana dan tidak perlu namanya mahar kecuali fee buat saya. Iya. Itu karena aja memakai jasa juga kan. Iya. Kita butuh juga punya tenaga. Iya benar. Iya. Nanya sedikit, sorry nih nggak ada di ini ada nggak sih yang kayak ngebully atau kayak meremehkan Mas Roni dalam hal ini, terutama mungkin nggak sekarang ya, yang dulu-dulu lah gitu pas awal-awal mungkin. Awal-awal, saya nggak percaya tentang kayak gitu, saya nggak percaya sama kamunya. Apaan gitu? Ada pasti. Dia kalau misalnya Anda lihat perjalanan hidup semua orang pasti ada yang seperti kayak gitu. Tetapi ya nggak apa-apa karena mereka yang melakukan seperti itu adalah bukan klien saya kan. Oh iya dong, masa? Iya nggak bakal. Dan ketika mereka mau minta, mereka juga udah sungkan. Dan ketika mereka mau minta dan itu saya kasih harga tinggi. Ada. Berarti teman-teman tuh kayak gitu-gitu biasanya. Nah, itulah saya bilang. Untungnya, teman terdekat saya memang tidak banyak. Dan mereka support. Ring keduanya. Nah, justru ya, ring pertama selain dari teman terdekat apa? Keluarga. Justru keluarga yang tidak percaya. Yang tadi Mas Roni ceritakan kali ya? Bukan hanya dari orang tua. Saudara-saudara? Saudara-saudara. Keluarga besar ya. Mereka tidak percaya. Sampai sekarang? Sampai sekarang pun tidak percaya. Sampai akhirnya, tahun kemarin, ketika mereka lihat program di berita nasional atau baru ada program metafisika baru mereka percaya.
Oke. Sebelumnya tidak pernah percaya sedikit pun. Kadang emang cuma harus dibuktiin aja, Mas. Iya. Gitu loh. Nih loh, ini kerjaan gua nih. Iya, gitu loh. iya. Oke, berarti ya yang pasti tidak luput dari bulian dari ring kedua tadi. Pasti. Dari ring kedua tadi ya. Oke. Dan Mas Roni juga jatuhnya ya udahlah, kayak angin lewat aja lah ya. Iya, sudah lah ya. Buat apa kita memikirkan sesuatu hal yang tidak akan menambah nilai untuk kepada diri kita, kan lebih baik kita fokus kepada ke depan. Karena yang namanya metafisika, kita belajar untuk membuat masa depan jauh lebih baik. Asik. Oke. Ya, semua dimulai dari mindset yang positif juga, tergantung bagaimana kita menerima informasi tersebut dan bagaimana kita melakukannya ke depan kali ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin Mas Roni boleh promosi kali ini. Mungkin Mas Roni punya selain beken dan apa tadi metafisika dia tayang di Berita Nasional TV. Iya. Mungkin Mas Roni punya Instagram atau dihubungin kemana sih kalau pengen jadi klien? Oke, saya jadi punya Instagram ya, walaupun ada kadang-kadang aktif dan tidak aktif tergantung kesibukan. Iya. @RoniFrancisLiu, RONNIE_FRANCISLIU. Nah, silakan Anda DM saja di sana juga. Saya punya Telegram juga, tetapi lebih baik lewat dari situ. Oke. Iya. Itu biasanya klien-klien munculnya dari DM Instagram? Sebenarnya klien munculnya tidak dari sana sih. Oh, berarti lebih banyak kan saya kenalan. Memang kenalan dan biasanya word of mouth ya. Oke. Tapi bisa juga kali ya, maksudnya kali aja tapi, ya iseng-iseng aja. Nah, saya selalu bilang begini, saya mengedukasi bahwa para klien saya ini, Anda jangan bilang segala sesuatu konsultasi itu mahal. Karena yang lebih mahal itu adalah diri Anda sendiri. Coba Anda pikirkan ketika Anda mau berbisnis, saya bilang untuk ke klien saya mau berbisnis ya. Ketika Anda mau berbisnis, berapa modal yang harus Anda keluarkan? Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Betul. Padahal Anda konsultasi, Anda tidak nyampe 100 juta. Mungkin di bawah dari 50 juta. Kenapa Anda tidak mau invest untuk itu dibandingkan Anda rugi puluhan miliar, bahkan bisa ratusan miliar. Saya pernah punya klien untuk saya dibacakan rumahnya. Dia mau beli suatu rumah harganya puluhan miliar, di atas 30 miliar. Akhirnya tidak jadi invest karena hanya dibaca. Wah. Dan yang menariknya lagi bukan hanya pembelinya, akhirnya penjualnya juga mau nanya. Karena dia bingung, tidak bisa jualan untuk rumahnya. Oke, Mas Roni. Tadi silakan dikunjungi Instagram dan ya nanti lihat aja kali ya. Mungkin Instagram ada informasi-informasi lain yang bisa Ultimate lihat juga. Sebagai penutup, Mas Roni, sebelumnya terima kasih sudah datang ke Ulti dan seru-seruan, sudah nge-sharing ilmu. Ambil yang bagus-bagus, yang menurut Ultimate tidak bagus, simpan aja dulu. Siapa tahu bisa didaur ulang. Dapat dua. Siap. Mas Roni, mungkin boleh ada kalimat penutup ini untuk pesan-pesan para Ultimates yang mungkin pengen juga dibacain atau apa ya sebutannya? Nasib yang lebih baik tuh enaknya gimana kali ya gitu loh. Mungkin ini beberapa kata-kata nasihat loh ya. Jadi kalau bagi para Ultimates, janganlah Anda menjadi seseorang yang sangat apatis sebelum Anda membuktikan sendiri bahwa itu memang sistematis. Karena memang yang kita lakukan ini adalah berasal dari nama perhitungan jauh dari namanya mistis dan juga hal-hal klinik lainnya. Oke. Jadi ya, metafisika tadi kita sudah belajar bahwa sebenarnya itu adalah sebuah data juga yang ada perhitungannya juga. Well, terima kasih. Thank you, Mas Bagas. Menutup, kita sudah ngobrol baik banget. Aku tutup dulu kali ya. Jadi Ultimates kurang lebih seperti itu percakapan Ulti kali ini yang menurutku seru banget karena basically aku ngundang host juga. Udah beberapa kali sih juga ngundang host gitu loh dan selalu seru gitu loh. Mas Roni juga salah satunya gitu. Jadi terima kasih. Thank you. Ultimates, kita ketemu lagi aja kali ya di Ulik TP selanjutnya. Thank you.